Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, tentang takziah ke keluarga yang baru ditinggal, apakah kita cukup mendoakan saja ataukah ikut sama-sama membaca Yasin? Mohon inspirasinya. Ya, inti dari takziah adalah memberikan doa kepada orang yang ditinggal wafat supaya kuat. Jadi takziah itu ada takziah, ada tahniah. Ya, ada dua. Ada takziah, ada tahniah. Kalau tahniah itu ucapan selamat. Seperti Idul Fitri, kita saling mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallah. Itu tahniah. Teman saya baru selesai kuliah S3, ya, baru selesai sidang terbuka, saya kasih ucapan selamat, tahniah, ya, gitu. Wilujeng, mudah-mudahan ilmunya berkah, semoga semakin sukses. Itu tahniah namanya, ya. Ada teman saya punya rumah baru, aduh Kang, rumahnya enak sekali, saya senang sekali lihatnya, semoga bahagia. Itu tahniah namanya. Ada lagi takziah. Kalau takziah itu ucapan yang menunjukkan rasa empati kita atas ujian yang diderita oleh orang itu. Ya, itu namanya takziah. Makanya takziah itu sebenarnya intinya memotivasi, menguatkan orang yang kena musibah. Dan musibah yang dianggap besar yaitu kiamat sugro, ditinggal wafat oleh orang yang kita sayangi. Kan kiamat itu ada dua. Ada kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta. Ada kiamat sugro. Kematian itu kiamat sugro bagi yang mengalami dan bagi keluarga. Nah, kita datang ke rumah keluarga almarhum atau almarhumah. Lalu kita mendoakan supaya, sebut sajalah suaminya meninggal, saya doakan supaya ibu ini bisa kuat tabah. Itu namanya takziah, ya, gitu. Nah, urusan mendoakan almarhum itu bab lain. Makanya ketika takziah tidak harus kemudian Anda duduk-duduk ngirim Yasin, tidak harus. Gitu loh. Jadi gini, kamu takziah ya, baca Yasin? Enggak. Kamu tuh gimana? Enggak gitu juga. Jadi gini, takziah itu lebih bersifat memberikan ucapan, doa, motivasi kepada orang yang ditinggal wafat, keluarga yang ditinggal wafat. Itu namanya takziah. Mendoakan bisa waktu kita sholat. Saya punya paman meninggal, di setiap sholat saya ikut doakan. Nah, itu doa, ya, gitu. Dan doa yang paling bagus sebenarnya orang yang didoakan dan keluarga yang didoakan tidak tahu. Itu yang paling bagus. Kan doa yang paling tulus itu ketika Anda mendoakan orang lain dan yang didoakan itu tidak tahu. Nah, ya, kalau misalnya ada teman saya ditinggal wafat oleh suaminya, ya saya suka mendoakan suami teman saya itu, karena saya juga kenal dengan suaminya. Saya ikut doakan. Ya Allah, ampuni kesalahan almarhum, muliakan di sisimu, solehkan anak-anaknya, bukakan pintu kuburnya, luaskan. Saya doakan suaminya teman saya itu. Dan saya tidak lapor, teteh sama saya udah didoain si Akang teh. Kan tidak harus saya laporkan begitu. Nah, jadi kalau takziah itu tidak selamanya harus diikuti dengan yasinan gitu. Dan perlu diingat sebenarnya tidak ada istilah ngirim surat, ngirim bacaan, yang ada mendoakan. Ya. Saya mau ngirim Yasin ke orang tua, bukan begitu bahasanya. Saya mendoakan orang tua. Makanya kalau Anda ziarah kubur kan tidak baca Yasin juga nggak apa-apa. Ya nggak? Datang ke kuburan, ya Allah, ampuni kesalahan orang tuaku, muliakan, ya Allah, luaskan alam kuburnya. Ya Allah, semoga saya dan keturunan almarhum bapak ibu saya jadi orang-orang yang soleh, jadi anak-anak yang soleh. Udah, itu bisa cukup. Ya. Nah, di kita mah bahkan
Ada yang menjual jasa baca Yasin ya. Datang ke kuburan, Pak, baca Yasin, Pak. Nah, opatan, baca Yasin, dibayar sama kita. Kan menjadi, menurut saya, secara syar'i juga tidak dicontohkan itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kebayang nggak kalau saya bayar orang baca Yasin, mana ikhlas itu orang, ya nggak? Pasti bacanya itu bukan karena Allah, ya karena duit gitu kan? Kebayang tuh? Anda nggak tahu kalau di Jawa Barat ya, di Bandung gitu ada. Kalau saya datang ke kuburan tuh suka, Pak, badai Yasin, Pak, badai Yasin gitu. Jadi maksudnya badai Yasin tuh mau yasinan enggak? Jadi misalnya mereka ada tim 4 orang ya, saya bayar sebut sajalah 100.000 gitu ya. Nah dia baca Yasin. Nah menurut saya tidak perlu hal itu. Bagaimana ngirim-ngirim Yasin seperti itu? Udah aja doakan gitu. Dan orang yang membacanya juga kan niatnya cari duit gitu kan, jual jasa gitu. Nah ngapain kalau menurut saya? Kalau Anda mau sedekah, kasih aja sedekah ya nggak sih? Kalau Anda nih mau bersedekah, ya udah kasih aja sedekah 100.000 opatannya gitu, sedekah aja. Jangan baca sok Yasin di depan kuburan ibu saya, baca ya, awas kudu tamat ya, tong loncat baca teh gitu. Dan kita mah ya nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi kalau di Bandung di sejumlah kuburan masih suka ada yang begitu. Nah jadi menurut hemat saya yang paling gampang itu adalah mendoakan, selesai. Anda datang takziah kepada orang yang ditinggal wafat, ya kasih motivasi, tunjukkan rasa empati dan kesedihan kita, kuatkan jiwa dia, ya, doakan almarhum, selesai. Nggak aneh-aneh, nggak ribet gitu loh, ya. Wallahu a'lam bishawab.